Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat sore. Mobil pick-up yang hendak melintasi perlintasan dihantam kereta dari Jawa menuju Jakarta. Satu orang tewas terpental sedangkan satu lainnya kritis dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu Desa Bandengan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat sore. Kendaraan bak terbuka yang berjalan dari Pantura menuju Desa Mundu ringsek usai tertabrak kereta yang melaju dari Jawa menuju Jakarta. Bahkan kendaraan berpenumpang dua orang tersebut terseret sejauh 50 meter sebelum akhirnya terhempas ke parit. Akibat kejadian ini pengemudi tewas di lokasi, sementara penumpang kendaraannya kritis dengan luka di tangan dan badan dilarikan ke rumah sakit pelabuhan untuk mendapat pertolongan medis. Peristiwa kecelakaan ini berawal saat kendaraan yang datang dari Pantura melewati perlintasan tanpa palang pintu. Persis saat berada di tengah perlintasan, tiba-tiba kereta Argo Bromo Anggrek melintas hingga hantaman mobil tersebut. Itu sempat diingatkan nggak, Mas? Jadi udah nggak keburu saya ngingetinnya, jadi saya cuma teriak aja. Jadi teriak kalau maju maju, kalau mundur mundur gitu. Terus udah kepala udah lewat sedikit, hajar langsung jebret. Itu sempat mati mesin atau enggak itu? Mesin posisi masih nyala. Petugas Inafis dari Satreskrim Polres Cirebon Kota yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati untuk dilakukan visum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar iNews melaporkan. Setelah didera kecaman luas masyarakat, utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana, menyatakan mengundurkan diri. Miftah mengaku mundur tanpa adanya tekanan dari siapapun. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Saya mohon maaf kepada Bapak, belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Polemik yang melibatkan Gus Miftah akhirnya mencapai klimaksnya dengan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden. Keputusan ini diambilnya setelah pertimbangan matang. Sebelum mengundurkan diri, desakan Gus Miftah untuk mundur cukup kencang. Bahkan di sebuah petisi online, desakan mundur telah ditandatangani ratusan ribu orang. Pendakwa kondang Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Pengunduran diri Gus Miftah disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Pondok Ora Aji yang ia asuh. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Gus Miftah menegaskan pengunduran dirinya bukan karena tekanan atau permintaan dari pihak lain, tetapi bentuk rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya terhadap Presiden Prabowo serta masyarakat Indonesia. Sebelumnya Gus Miftah dapat kritikan tajam dari publik usai mengolok-olok penjual es teh Sun Haji. Peristiwa itu memicu kecaman dari netizen dan berbagai pihak termasuk Partai Gerindra. Tak berhenti di situ, petisi online yang meminta Prabowo copot Miftah dari jabatannya sudah ditandatangani lebih dari 254.000 orang. Tak puas dengan itu, para netizen juga mencari video-video Gus Miftah yang diduga menunjukkan sikapnya yang kurang baik. Usai mendapat teguran Presiden Prabowo, Gus Miftah langsung mendatangi rumah penjual es teh Sun Haji untuk meminta maaf. Dan pada akhirnya Gus Miftah mengumumkan sendiri pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden.
Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto merespons pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Langkah pengunduran diri Gus Miftah dinilai Prabowo sebagai tindakan kesatria dan bertanggung jawab karena telah menyadari kesalahan atas ucapannya. Presiden Prabowo Subianto menyebut langkah pengunduran diri yang dilakukan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama merupakan tindakan kesatria. Lantaran ia berani mengambil sikap dan bertanggung jawab atas ucapannya yang kini ramai di ruang publik. Namun Prabowo mengatakan jika dirinya mengenal Miftah Habibur Rahman dan menilai Gus Miftah tidak memiliki niatan jahat. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau. Sementara untuk pengganti Gus Miftah, Prabowo mengatakan pihak istana masih akan mendiskusikannya. Beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Terima kasih ya. Dari Jakarta, Estra Ambarita Damar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satreskrim Polres Kediri mengungkap kasus perampokan di Kediri, Jawa Timur yang menyebabkan 3 orang tewas. Pelaku yang tidak lain adik dari korban Christina yang mengaku sakit hati karena tidak dipinjami uang. Yusa Cahyo Utomo tersangka perampokan disertai pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga di desa Pandatoyo, Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berjalan tertati-tati setelah dia timah panas saat akan ditangkap anggota Satreskrim Polres Kediri di wilayah Lamongan. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menyatakan dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku menganiaya kakak kandung dan kakak ipar serta kedua keponakannya lantaran sakit hati setelah dirinya meminjam uang kepada Christina tidak ditanggapi. Yusa sengaja datang dengan membawa palu, kemudian menganiaya Christina. Karena teriakan korban, Agus Komarudin mendatangi dan menjadi korban selanjutnya hingga selanjutnya menghajar kedua korban anak-anak. Motifnya yang bersangkutan adalah karena sakit hati, tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu, tersangka meminta tolong juga tidak dibantu, dan ada satu lagi motif tersangka merasa sakit hati karena korban diduga mengusir orang tuanya karena orang tuanya mau nikah lagi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan telepon genggam milik seluruh korban, tas milik Agus Komarudin, mobil, serta dompet. Tersangka yang juga merupakan residivis kasus penjamretan tersebut dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Adnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya mengirimkan sepucuk surat kepada sang ibu yang kini masih dalam perawatan. Di hari yang sama, polisi menyatakan telah mengirimkan berkas acara pemeriksaan pelaku ke kejaksaan untuk dipelajari terlebih dahulu. MAS, anak yang berkonflik dengan hukum usai membunuh ayah dan neneknya, menuliskan sepucuk surat untuk sang ibu yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Dalam suratnya, MAS menuliskan permohonan maaf kepada sang ibu dan berjanji akan memberikan bantuan kepada orang banyak. Selain itu, MAS juga mengucapkan terima kasih atas semuanya serta mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Pada kesempatan yang sama, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan telah menyerahkan berkas pemeriksaan tersangka ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk nantinya dipelajari. Penyerahan tetap dilakukan walaupun hasil tes kejiwaan tersangka belum keluar dari pihak ASI Polri. Dan sang ibu yang hingga kini masih terbaring di rumah sakit belum bisa diambil keterangannya. PPA Polres Jakarta Selatan sudah melengkapi berkas
dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi sudah diperiksa, lanjut sudah dikirim ke kejaksaan. Rencananya setelah hasil tes kejiwaan keluar, kepolisian akan melaksanakan jumpa pers untuk menerangkan hasil tes kejiwaan dan motif dari aksi sadis pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Korban pelecehan seksual IWS alias Agus difabel di Mataram terus bertambah. Saat ini jumlah korban yang melapor mencapai 15 orang. Untuk melancarkan tipu daya kepada korban, tersangka menggunakan modus bisa mengeluarkan mantra dan memandi sucikan untuk membersihkan dosa. Jumat petang, Polda Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Disabilitas Daerah atau KDD kembali menggelar konferensi pers terkait kasus pelecehan seks yang melibatkan pria penyandang disabilitas IWS. Dalam keterangannya, KDD menyebut ada korban lain yang melapor sehingga jumlah korban IWS menjadi 15 orang, di mana 2 diantaranya masih berstatus anak. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan atau dilakukan BAP. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan berkas IWS ke kejaksaan. Korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan. Pasti apapun nanti ke depannya apabila dilaporkan kembali kepada kita akan proses. Tapi nanti kita melihat situasi yang berkembang. Sebelumnya penetapan IWS sebagai tersangka dalam kasus pelecehan menjadi sorotan karena IWS merupakan penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan. IWS pun sempat mengklaim jika ia difitnah oleh para korbannya. Biar bisa diberikan pengakuan dia gitu. Bagus menilai bahwa itu dianggap seperti notis. Ya menganggap, bukan sih saya bilang, menuduh, dia bilang saya bikin notis, itu anggapan saya gitu kan, menggerakkan seseorang gitu. Sementara menurut pendamping salah satu korban dalam melancarkan aksinya, IWS melakukan intimidasi dan tipu daya terhadap para korbannya dengan modus menggunakan mantra dan memandi sucikan untuk membersihkan dosa masa lalu. Dia si pelaku mengeluskan kakinya kepada kaki korban, kemudian membacakan hal-hal yang berbau mistis kepada korban dengan bahasa pelaku sendiri, yaitu bahasa Bali yang dikatakan baca mantra lah itu ya. Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Dari Mataram, Hari Karsyidi, iNews melaporkan. Ke informasi sepak bola, pemirsa, tiba di Myanmar, timnas Indonesia dipastikan dalam performa terbaiknya dan siap berlaga melawan Myanmar nanti. Sementara sejauh ini, Ivar Jenner dan Justin Hubner belum ada kabar akan bergabung. Jelang Piala AFF 2024, skuad Garuda telah tiba di Myanmar pada Kamis waktu setempat. Timnas terbang ke Myanmar pada Rabu pagi kemarin dengan membawa 22 pemain. Tiba di Myanmar, kondisi pemain timnas Indonesia dipastikan baik dan siap berlaga. Sementara masih ada 2 slot tersisa untuk pemain abroad, yaitu Justin Hubner dan Ivar Jenner. Namun kedua pemain ini masih belum jelas apakah akan bergabung atau tidak. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan perdana di grup B Piala AFF 2024 melawan Myanmar pada Senin 9 Desember di Stadion Tuuna, Yangon. Selanjutnya Kamis 12 Desember 2024, Indonesia menjamu Laos. Minggu 15 Desember Indonesia kembali melakukan laga tandang saat melawan rival beratnya yaitu Vietnam. Filipina menjadi lawan terakhir timnas Indonesia dalam kualifikasi grup B Piala AFF 2024 di hari Sabtu 21 Desember 2024. Tim Liputan melaporkan. Indonesia sukses menjadi juara Piala AFF Wanita 2024. Kemenangan ini menjadi sejarah karena pertama kalinya sejak 2004 skuad Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF. Kedatangan skuad Garuda Putri ke tanah air disambut gembira. Sambil membawa trofi juara Piala AFF Wanita 2024, Timnas Wanita Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Setibanya di tanah air, Timnas Indonesia bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan makan malam bersama secara tertutup.
Pemain timnas yang juga pemain Piala AFF Wanita 2024, Reza Oktaviani menyebut perjalanan untuk bisa menjadi juara cukup berat. Namun semua itu menguatkan mentalnya sehingga mereka sukses meraih juara. Mungkin untuk perjalanan kita bisa mendapatkan juara ini dan saya pribadi bisa mendapatkan best player ini tidak mudah pastinya. Pasti banyak segala cobaan yang udah kita lalui. Terus pastinya juga udah persiapan yang sangat panjang sekali dari tesnya di Jepang, di Belanda, dan ya itu jadikan kita pengalaman. Dan ya dengan kita bisa bertemu dengan lawan-lawan yang kuat dan sepadan selama di Jepang dan di Belanda, ini menjadi modal buat kita kemarin selama di Laos. Mental kita lebih siap lah. Sementara itu pelatih timnas wanita Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan meski sudah menjadi juara masih akan ada sejumlah evaluasi. Pelatih asal Jepang itu mengatakan trofi AFF ini menjadi titik awal timnas wanita Indonesia untuk mendunia. まだ東南アジアの大会にやっと勝ったぐらいですと。まだまだ足りないところがいっぱいあります。でも私たちは目指すのは世界を目指してます。まだまだ遠い道のりですけど、もうこれは始まりに過ぎないと考えてます。 Sebelumnya Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF Wanita 2024 usai mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Ini juga menjadi sejarah karena pertama kalinya sejak 2004 skuad Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF. Tidak hanya itu, trofi ini merupakan trofi perdana skuad Garuda Pertiwi di ajang resmi internasional. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 3 rumah dan 1 kontrakan warga ludes di Lalapsi, Jago Merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Dugaan sementara api berasal dari tabung gas LPG di salah satu rumah warga. Warga Jalan Kiai Haji Azhari, Cikabaring, Palembang berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya yang meludeskan 3 rumah milik warga. Namun api terus membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Petugas kebakaran yang mendapatkan informasi kebakaran langsung mendatangi lokasi. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah dalam peristiwa kebakaran. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang menyatakan kebakaran bermula dari salah satu kontrakan rumah milik warga. Sementara asal api sendiri masih dalam penyidikan. Namun dugaan sementara api berasal dari kompor gas LPG. Penyebabnya itu tadi 1 bedeng dari rumah, 1 bedeng, namun orangnya bisa dimintai keterangan. Belum tahu Bu, penyebabnya gitu Bu. Ada korbannya Bu? Ada korban enggak Bu? Korban. Korban dalam keterangan dari KPRT-nya masih nihil. Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Sebuah mobil yang hilang terseret banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan. Mobil yang sudah tidak berbentuk ini ditemukan di tengah Sungai Cikaso. Petugas kesulitan melakukan evakuasi lantaran derasnya arus sungai. Sebuah mobil yang sempat terbawa derasnya arus banjir bandang di Kampung Parung Seah, Sagar, Ranten, Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil ditemukan dalam kondisi sudah terbalik dan tidak berbentuk lagi. Bangkai mobil kemudian dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan tali untuk bisa ditarik ke daratan. Petugas mengalami kesulitan karena derasnya arus sungai. Sejam kemudian mobil berhasil dievakuasi ke pinggir sungai. Menurut pemilik mobil, Dera Meliana, saat kejadian itu dirinya tengah menunggu banjir surut yang merendam jalan Parung Seah. Namun banjir bukannya surut malah semakin tinggi dan menyeret mobilnya. Meski ditemukan dalam keadaan ringsek dan mengalami kerugian hingga 300 juta, Dera mengaku senang mobilnya dapat ditemukan. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah justru dijadikan warga, terutama anak-anak, sebagai tempat wisata air dadakan. Di tempat ini mereka bermain, berenang, seperti layaknya di kolam renang sungguhan.
Bencana banjir sepertinya berubah menjadi berkah bagi warga yang ada di jalan utama Kompleks Permukiman Jalan Anowi Ujung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lantaran hampir setiap musim penghujan datang, warga, terutama anak-anak, memanfaatkannya sebagai tempat bermain air seperti berenang layaknya di kolam renang. Seolah tidak takut terkena penyakit, setiap sore hari di lokasi ini bahkan dijadikan sebagai tempat wisata air dadakan gratis. Menurut salah seorang warga, berenang di air banjir tetap dalam pengawasan orang tua karena airnya yang cukup dalam. Ya seperti itulah, seperti wisata kolam renang dadakan lah jadinya, gratisan ya. Sering. Gimana, senang sama teman-teman yang main sini? Senang. Bisa berenang nggak? Enggak. Nggak bisa, tapi berenangnya di tempat yang nggak dalam gitu ya? Iya. Banjir yang menerjang kawasan Jalan Anowi Ujung, Palangkaraya ini sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir akibat tingginya intensitas hujan dari daerah hulu serta meluapnya Sungai Kahayan dan Sungai Rungat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi kembar 4 di Karawang, Jawa Barat akhirnya meninggal dunia pada Kamis malam di ruang perawatan bayi RSUD Karawang. Ibu bayi tidak kuasa menahan tangis melihat 4 buah hatinya meninggal bersamaan. Setelah menjalani perawatan secara intensif selama 3 hari di Rumah Sakit Karawang, 4 bayi kembar anak pasangan Nur Hasan dan Asep Suganda, warga Jayakerta, Karawang, Jawa Barat meninggal dunia. Keempat bayi meninggal pada Kamis sore hingga malam harinya dengan jarak waktu berdekatan. Ibu kandung sang bayi diberitahu saat masih menjalani pemulihan di ruang perawatan. Kepergian 4 buah hatinya menjadi pukulan buat Nur Hasan. Ia tiada henti terus menangis saat akan membawa keempat jenazah bayi kembarnya dari RSUD Karawang menuju rumahnya. Keempat bayi ini berjenis kelamin laki-laki, lahir secara prematur dan masuk ke ruang perinatologi untuk diinkubasi dan dipasang ventilator oksigen. Namun takdir berkata lain, 4 bayi kembar itu meninggal dunia karena kondisinya terus melemah. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu tadi malam. Prabowo menyebut ia mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menemui Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan Jumat malam. Prabowo dan Jokowi selesai melakukan pertemuan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengaku hanya menyambut Jokowi yang tengah berada di Jakarta dengan menyiapkan jamuan makan bersama. Sementara Jokowi mengatakan jika kunjungannya kali ini sebagai bentuk balasan karena sebelumnya ditemui oleh Prabowo di Solo pada 3 November lalu. Pada kesempatan ini Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo apabila ingin bergabung ke partainya. Saya kunjungan balasan ya. Sampai jam berapa tadi? Karena kangen. Sampai jam berapa di sini tadi Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta? Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengkonfirmasi bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 akan diumumkan paling lambat 9 Desember 2024. Hal ini dilakukan setelah proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan sebagian kota madya selesai dilakukan. Rekapitulasi suara Pilgub Jakarta tingkat provinsi rencananya akan digelar pada 7 hingga 9 Desember 2024. Rekapitulasi ini digelar lebih cepat dari target di tanggal 16 Desember. Ini dilakukan setelah teknis pelaksanaan perhitungan baik di tingkat kecamatan dan sebagian di Kota Madya Provinsi Jakarta telah selesai lebih cepat. Seperti di Kepulauan Seribu selesai di tanggal 1, Jakarta Utara di tanggal 3 dan Jakarta Barat di tanggal 4 Desember lalu. Sementara untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat baru saja rampung di Kamis kemarin. Hari ini 7 Desember 2024 akan diadakan rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi yang nantinya akan mengundang para saksi dari masing-masing calon. Ya alhamdulillah ya sampai kemarin kami sudah menyelesaikan rekapitulasi di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami besok
tanggal 7 sampai tanggal 9 akan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ya nanti pada 7 sampai 9 Desember yang akan datang. Masyarakat bisa lihat sendiri ya, nanti kewenangan kami nanti di daerah provinsi, jadi nanti silahkan masyarakat bisa melihat langsung di pilkada 2024.kpu.go.id dan kami nanti akan membacakan hasil tingkat provinsi di pleno provinsinya. Mengenai hasil akhir, Wahyu Dinata enggan berkomentar dan menyebut hasil resmi ditentukan di pleno tingkat provinsi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Leman, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, menu yang satu ini sepertinya layak untuk dicoba. Namanya cumi sambal cobek bakar. Tekstur kenyal dari cumi yang berpadu dengan pedas gurihnya sambal bajak dijamin membuat boros nasi. Ini nih menu yang bikin boros nasi. Namanya cumi sambal cobek bakar. Meski terlihat sederhana, menu andalan sebuah kedai makan yang terletak di Jalan Salefa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini dijamin bikin ngiler. Penasaran dengan cara membuatnya? Yuk kita intip. Awalnya cumi segar yang telah diberi perasan jeruk nipis, dimarinasi dan diberi bumbu penyedap lalu goreng hingga matang. Selanjutnya, cumi dimasukkan ke dalam cobek yang sudah ada sambalnya lalu dibakar di atas api yang cukup besar. Setelah aroma keluar dan bumbu serta sambal merasuk, cumi bakar pun siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasanya cuminya enak, pedas, terus ada manis-manisnya. Iya, ini biasa makan di sini ya berarti? Iya. Datang sama siapa tadi? Sama teman-teman kantor. Kan di sini memang yang terkenal itu spesialis sambalnya. Ya, jadi kita berinovasi dengan coba bikin sambal yang dibakar di atas piring cobek. Gitu, dan ternyata masyarakat di sini menjadikan itu sebagai menu favoritnya mereka. Kalau masih kurang lengkap, pemirsa bisa menambah cah kangkung yang juga dimasak dadakan. Wah, bisa bikin boros nasi ini. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Peserta PLN Mobile Adventure Roadshow mobil listrik Jawa Bali memasuki etape keempat di kota Surabaya. Selain kegiatan jelajah liburan dengan kendaraan listrik, kegiatan ini juga untuk menginspeksi stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang sudah terbangun dan beroperasi di Jawa Bali. Berangkat dari kota Semarang, rombongan mobil listrik yang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bali tiba di kantor PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur di kota Surabaya. Ini merupakan etape keempat kegiatan jelajah liburan dengan kendaraan listrik. Fase ini dimanfaatkan para peserta roadshow untuk beristirahat sekaligus melakukan pengisian daya listrik mobil di stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang ada di area kantor PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Selain itu, para peserta juga diajak mengikuti talk show seputar kendaraan listrik dan edukasi soal efisiensi beralih dari kendaraan konvensional ke listrik. Roadshow ini juga sekaligus untuk menginspeksi 198 SPKLU yang tersebar di 125 titik baik di rest area, pelayanan publik, instansi pemerintah maupun kantor PLN. Bulan ini sampai nanti dan tanggal 31 Desember kita akan membangun mengoperasikan 122 SPKLU. Bagaimana kesiapannya pada saat hari H-nya nanti? Bagaimana antriannya, kalau antrian itu diarahkan kemana misalnya gitu kan ke rest area berikutnya. Karena satu juga pajaknya jauh lebih murah, terus ya lebih ramah lingkungan lah ya. Usai di Surabaya, rombongan mobil listrik ini melanjutkan perjalanannya menuju Denpasar, Bali. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan.